Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Baik, yang pertama dalam kebahasan teks eksposisi yaitu menggunakan kata-kata teknis. Artinya kata-kata khusus sesuai dengan pembahasan tersebut. Misalnya gini, ketika kita membahas tentang kebakaran hutan, jelas kata-kata khusus yang muncul adalah ada asap, pasti karena itu kebakaran, ada korban jiwa karena itu adalah bencana alam, lalu pasti ada pemanasan global kayak gitu. Nah, beda lagi ketika kita membahas tentang banjir, pasti ada curah hujan, sampah, korban jiwa, dan pengungsian kayak gitu ya, kata-kata khusus yang muncul sesuai dengan pembahasan. Lalu yang kedua, kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kualitas. Misalnya gini ya, adanya kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, selain itu, kata argumentasi atau kualitas ini juga menggunakan kata keterangan waktu gitu sayang ya. Dan berikutnya juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan perbandingan atau pertentangan. Misalnya ada sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun kayak gitu ya. Ada kata-kata yang menandainya. Ingat-ingat ya. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental atau mental verba, yaitu kata-kata yang mempengaruhi orang lain. Nah, ini kan dalam teks eksposisi itu dia itu kan mempengaruhi orang lain. Jadi biar orang juga berpendapat sama seperti yang ditulis. Misalnya gini ya, dia menggunakan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menggunakan menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Biar orang itu tertarik atas pembahasan yang dia tulis kayak gitu. Kata-kata yang menandinya itu deh. Nah, bagian keempat, dia menggunakan kata-kata perujukan. Nah, kata-kata perujukan ini menunjukkan bahwa teks eksposisi ini dia berdasarkan fakta dan berdasarkan pendapat. Nah, kan ada kata berdasarkan data ini misalnya, atau merujuk pada pendapatnya si ini kayak gitu kan. Jadi berdasarkan data dan fakta gitu sayangnya. Nah, yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif ini dia mempengaruhi orang lain dengan memberikan saran. Ingat ya, pada paragraf terakhir teks eksposisi itu kan ada penegasan ulang yang berupa saran atau pendapat. Dia itu menggunakan kata-kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus kayak gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada pendapat orang lain. Nah, ini pembahasan tambahannya. Pembahasan tambahannya ada yang namanya makna. Jadi makna itu terbagi atas dua sayang ya, makna denotatif dan makna konotasi. Kalau makna denotatif itu yaitu makna yang sebenarnya. Kalau makna konotasi itu makna yang tidak sebenarnya. Misalnya kayak gini, kalau dalam kata tikus yang berdasi, makna denotasinya yaitu seekor tikus yang memakai dasi. Kalau dalam makna konotasi yaitu koruptor kayak gitu. Nah, kalau untuk panjang tangan, makna denotatifnya yaitu orang yang memiliki tangan yang lebih panjang dari orang lain. Kalau makna konotasinya yaitu orang yang suka atau sering mencuri kayak gitu. Jadi yang sering muncul dalam teks eksposisi yaitu denotatif. Kalau konotasi itu munculnya di teks sastra. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengikuti ujian ulangan harian tatap muka. Jadi yang pertama, carilah teks eksposisi di internet. Nah, teks itu boleh di-print atau ditulis di buku catatan gitu sayang ya. Dan yang ketiga, jangan menggunakan teks yang telah digunakan minggu lalu. Dan yang keempat, teks tersebut digunakan sebagai syarat mengikuti ulangan harian pada pertemuan tatap muka minggu depan insya Allah. Jadi kalau nggak ada teks nggak boleh ikut ulangan harian gitu ya. Diingat baik-baik sayang ya.
Baik, demikian untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bisa dipahami sayangnya. Nanti jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.